2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu presiden menjual negara. Kenapa mesti harus itu? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu menjadikan. Kalau kami dekat dengan Cina, kalian marah. Unfair. Kami dengan Cina, dia kasih teknologi, dia kasih pinjam uang, teknologi transfer, itu yang membuat ekonomi kami hari ini sangat bagus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gagal Sarjana. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga sehat selalu. Salam akal sehat. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, Bung Roky Gerung mengeluarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi atas IKN yang sedang dibangun, di mana Jokowi memerintahkan agar investor asing untuk menanam modal di IKN itu. Dan menurut Roky Gerung, Jokowi sepertinya ingin menjual Indonesia kepada Tiongkok. 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu presiden menjual negara. Kenapa mesti harus itu? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu menjadikan IKN. Itu udah jualan ke negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina. Menanggapi hal itu, Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan statement untuk membela Presiden Jokowi. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Tidak punya karakter, tidak bisa memberikan contoh. Karena apa? Hari ini semua kan orang bisa pantau karena ada digitalisasi tadi, data terbuka itu. Atau orang mulutnya akan cerita kalau kau menteri minta uang dari sana, minta uang itu. Tugas kau menteri ya selesaikan, deliver. Itu yang penting. Saya sebagai menteri, Anda boleh tanya siapa saja yang pernah setor ke saya. Tidak akan Anda temukan, karena saya tidak lakukan itu. Kenapa? Saya percaya ketauladanan itu penting. Saya ingin sampaikan kepada Anda, sebagai komandan kompi waktu penerjunan di tim-tim, saya kehilangan 8 anak buah saya gugur satu pagi. 8 orang, Kopassus itu. Kena peluru mati juga. Dan saya tembak-tembakan terus selama berhari-hari, saya rasakan. Dan saya pernah menjadi force speed, orang paling depan karena pasukan itu tidak bisa maju. Saya harus beri contoh pada anak buah saya. Dan kemungkinan saya mati sama besarnya dengan mereka. Saya itu orang letnan. Tapi itu saya lakukan karena tanggung jawab saya. Sebagai komandan kompi, komandan tim, I have to give a good example to my soldiers. Kuncinya di situ saja. Dan itu menjadi ke dalam hidup saya, pada diri saya. Saya harus berani, saya harus knowledgeable, harus juga berikan contoh kepada mereka. Itu sama aja dalam memimpin di sekarang sebagai Menko, atau sebelum saya Menko jadi menteri, atau apa saja jabatan yang saya lakukan. Kalau saya tidak bisa beri contoh, kalau saya cawe-cawe, semua orang akan omong. Semua akan omong. Orang tidak akan respect sama kamu. Jadi buat Anda yang muda-muda, saya titip. Ya, bukan hanya sekedar kau pintar saja, kau make money saja, tapi make good money. Supaya itu bagus. Kalau Anda lihat ini semua geopolitik seperti ini juga tadi saya singgung. Jadi penting bagaimana kita memainkan posisi Indonesia yang hebat ini supaya kita tetap dihormati. Bagaimana kita bernavigasi di tengah-tengah perbedaan-perbedaan dunia saat ini. Waktu yang lalu datang Jared Kushner atau Elon Musk yang saya sebutkan sama mereka juga. Saya bilang, sama extent kalian itu tidak ngerti saya. Kalian tidak melihat Indonesia sebagai satu kekuatan yang sedang naik ke atas. Dan kami akan the 4th largest economy by 2045 atau 2050. 4th largest, karena kami sangat kaya. Dan sekarang kami tahu bagaimana kami cara memanage ekonomi kami. Tapi kamu datang ke negara kecil aja, kalian ignore kami. Kalau kami dekat dengan Cina, kalian marah. Unfair. Kami dengan Cina, dia kasih teknologi, dia kasih pinjam uang, teknologi transfer, itu yang membuat ekonomi kami hari ini sangat bagus. Saudara sekalian, kalau kita lihat sekarang daripada slide ini, apa yang tidak bagus di sini? Ada orang yang bilang hutang kita tinggi, debt ratio kita debt to GDP masih 36%, masih sangat rendah dibandingkan banyak negara. Di mana yang salah? Ya, sedikit tertekan sekarang rupiah, tapi saya kira masih tetap masih oke. Kemudian juga yang lihat juga apa kita performance di G20 countries dan ASEAN, kita juga masih oke. Jadi kalau Anda lihat
Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai 5% growth ini? Dibutuhkan upaya keras, mendukung investasi yang lebih produktif dan efisien. Ini menurut saya penting, ya. Jadi kita harus bisa tumbuh ini. Jadi data investasi kita harus berbasis pada ekspor, ya, harus berbasis pada ekspor dan berkualitas. ICOR kita masih perlu diperbaiki karena masih banyak masalah di sana sini. Kemudian juga mendorong penciptaan lapangan kerja. Transfer teknologi ini harus jalan. Transfer teknologi itu juga bukan hasil ngomong. Kita harus mulai dengan research-nya bersama saya dengan mereka. Di dalam research ini nantilah ada terjadi teknologi transfer tadi. Saya beritahu pada Anda sekalian, anak-anak muda Indonesia, itu kita kerjasama dengan Beijing Genomic Institute. Beijing Genomic Institute ini salah satu research center yang paling terkemuka di Tiongkok. Nah, mereka itu melakukan genom terhadap pangan dan sebagainya, sehingga mereka mendapatkan yield yang tinggi dan juga kualitas yang bagus. Nah, ini tidak pernah kita lakukan. Kita hanya omong-omong saja teknologi transfer. How teknologi transfer itu bisa terjadi? Kami kerjasama dalam konteks high level dialogue Tiongkok Indonesia, di mana dari Indonesia saya ketuanya, dari pihak Tiongkok adalah Wang Yi. Apa yang kami usulin? Kami usulkan, bisa nggak kita bikin supaya anak-anak Indonesia ini sekolah di Tsinghua. Tsinghua itu adalah universitas terbaik di Asia dan universitas terbaik nomor 12 dunia. Dia setara dengan Harvard, MIT, Stanford, kayak begitu-gitulah. Dan biaya risetnya itu jauh lebih tinggi daripada MIT. Ya, biaya risetnya. Kunci daripada satu universitas itu bayar atau tidak, salah satu adalah biaya riset. Mereka dengan berdiskusi panjang itu mereka memberikan slot 50 untuk undergraduate dan juga graduate program di Tsinghua mulai tahun depan ini. Itu belum pernah terjadi. Kita tidak pernah dapat. Kita mau minta ke Amerika untuk di Harvard, di sana, di Stanford segala macam, begitu susah. Apa yang saya mau katakan sama Anda? Human capital itu jadi isu. Human capital ini tadi itu menjadi kunci daripada bisa keberhasilan kita ke depan. Kemudian juga kita target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Ini di kantor saya, mereka membuat satu economic model yang ini, sehingga kita bisa lihat 5 tahun ke depan itu kita sebenarnya tidak ada masalah dengan budget defisit 2,5% itu. Tidak ada masalah. Jadi kalau orang ribut di luar bangkri gini Bogor itu tidak ada. Ini kita bisa menyelesaikan ibu kota, kita bisa menyelesaikan tadi tol Sumatera, kita juga bisa menyelesaikan proyek-proyek lain, makan bergizi, yang itu kan dilakukan secara bertahap dengan membangun, saya kira ide Presiden terpilih untuk membuat SMA unggul 20 secara bertahap dan dikaitkan dengan makan bergizi, dan itu kita kaitkan dengan program graduate program seperti Tsinghua dan juga nanti Ivy League. Itu satu langkah yang super strategis untuk menatap Indonesia emas tahun 2045. Anda lihat angka-angka ini, saya nggak usah jelaskan panjang lebar, Anda saya kira paham. Kita nggak ada masalah. Hutang kita masih sangat reasonable untuk dibayar. Koordinasi peningkatan defisit dalam batas realokasi belanja menjadi produktif. Tunggu dulu pemirsa. Kata LBP, hutang kita sangat reasonable atau sangat mungkin untuk dibayar. Ya, semua orang bebas berpendapat ya. Kalau saya sih kayaknya susah gitu. Bagaimana menurut pemirsa? Lanjut. Dan semua kita lakukan secara bertahap, berkelanjutan. Fiskal ini juga akan terus berjalan. Anda lihat angka-angka ini masih tak bagus. Rasio hutang kita, rasio bunga hutang kita, semua ditata dengan baik. Dan ini pengalaman dari pemerintah. Indonesia belum pernah juga saya kira gagal bayar berpuluh-puluh tahun. Nah, prioritaskan untuk melanjutkan proses transformasi ekonomi yang terus berjalan. Ini saya kira next slide ya, saya kira berjalan. Kemudian pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam harus dilanjutkan, dan ini Anda lihat contoh hilirisasi seperti ini. Angka ini menunjukkan dulu kita ekspor nikel ore hanya 2 miliar dolar, tahun lalu kita ekspor hampir 40 billion dollars, tahun 2030 dengan turunannya sampai pada profusor, katot semua itu mobil listrik kita akan bisa ekspor 70 billion dollars. Di mana Anda dapat seperti itu? Kita belum bicara tadi mengenai siwit. Siwit ini jadi kita negara terbesar di dunia sama seperti nikel. Seperti nikel ore. Siwit ini Anda kalau masuk bisnis, saya usulkan anak-anak muda kalian pertimbangkan. Sekarang itu ada Deputi saya Firman, Anda bisa tanya berapa maju kita sekarang dalam studi mengenai siwit. Siwit ini sama saja karena ini ramah lingkungan, terus bisa menjadi etanol, bisa tadi juga menjadi degradable plastik, bisa menjadi pupuk organik dan seterusnya dan seterusnya. Ini sekarang menjadi program pemerintah ke depan ini. Kemudian investasi hilirisasi,
kita masukkan pada ekosistem. Kita bicara ekosistem, tidak bicara hanya satu arah saja. Jadi semua bahan mineral kita bangun dalam ekosistem yang terpadu. Jadi sekarang sedang jalan. Ya akhirnya Uni Eropa juga mau negosiasi dengan kita. Mereka yang file kita ke WTO, sekarang mereka mulai pikir. Mereka bilang asal kalian layer kedua, ketiga, jangan kalian larang ekspor. Kita memang tidak ada rencana untuk melarang itu. Jadi tadi kita dari nikel ore memang turunan yang paling tinggi, nilai tambahnya adalah sampai kepada stainless steel. Setelah itu masuk precursor, kathode segala macam, kita silahkan aja diekspor. Nah ini mereka mau, dan saya bilang ya harus dikaitkan dengan kelapa sawit. Kalian tidak bisa begitu. Jadi kita punya power. Masalahnya kadang-kadang kita tidak bangga jadi bangsa Indonesia. Kita merasa ya ini kurang, ini memang kurang, masih banyak. Kalau udah kurang sekarang nggak ada lagi pemilihan presiden. Kalau sudah ada yang kurang sekarang nggak ada lagi pemilihan presiden. Ya kau jadi begitu aja. Ya makanya kalau ada lagi yang kurang perlu diperbaiki, kita carilah pemilihan presiden lagi 2029. Ya kalau kau mau jadi presiden silakan. Ya entah presiden taksi, entah presiden apa kan. Nah ini terjadi kepada ekosistem lithium baterai, ini saya kira sedang berjalan. Ini sekarang kita paling maju. Terus saya bilang sama orang Amerika ini, saya bilang, kamu tahu nggak? Kalian jangan marah-marah sama kami, kenapa dia sama Cina? Kalian itu 9 tahun di belakang Cina dalam teknologi HPAL. 9 tahun. Yang ngomong itu Tesla, bukan kita yang ngomong, bukan Cina yang ngomong. Kalian mana bisa beli waktu? Kalian tidak bisa beli waktu. Jadi kami kerjasama sama dia. Kalau enggak, ekonomi kami tidak seperti hari ini. Kami paham kok, kami nggak bodoh-bodoh amat kok. Ya, saya bilang, guys, you are not stupid. We understand this number. Ya, kita nggak mau ikut kalian ikut jadi bodoh, nggak mau. Ya, jadi kalau anda lihat, saya kasih numbernya sama dia. Kemudian, saudara sekalian, ini masih banyak sekali turunannya. Next slide. Ini kita di sini, iron steel ini. Ini masih banyak sekali di turunan. Kemarin saya bicara bagaimana bikin garpu, bagaimana bikin sendok, alat suntik, bagaimana tadi bikin pharmaceutical equipment untuk operasi segala macam. Itu kan dari iron steel. Kita udah punya, kita yang paling besar sekarang ini. Turunannya ribuan masuk. Anda jangan hanya berpikir quick bisnis, hanya tambang aja. Itu pertanian lebih besar untungnya daripada pertambangan. Maka saya anjurkan pada Anda masuk misalnya kepada tadi rumput laut tadi. Oke, terima kasih pemirsa sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam akal sehat.